Nah, jadi ceritanya itu begini. Bank Intan yang diketahui pemiliknya adalah Fadel Muhammad ternyata masuk dalam daftar obligor BLBI. Dan Fadel saat ini sedang ditagih oleh tim Satgas BLBI, yang mana Sri Mulyani adalah sebagai pengarah Satgas BLBI. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada hubungannya antara penagihan hutang dengan permintaan agar Sri Mulyani dipecat? Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Ada berita yang mengejutkan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI, Fadel Muhammad, ini ngamuk-ngamuk meminta Presiden Jokowi untuk segera mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, alasan permintaan tersebut dikarenakan Sri Mulyani ini tidak menghadiri undangan 2 kali rapat bersama MPR RI. Hal tersebut dianggap tidak menghargai MPR RI karena saat itu hanya Wakil Menteri Keuangan yang hadir untuk menggantikan Sri Mulyani. Nah, undangan pertama rapat bersama MPR RI itu pada tanggal 27 Juli 2021. Alasan Sri Mulyani tidak hadir saat itu dikarenakan pada saat itu dirinya ada agenda rapat bersama Presiden Jokowi. Kemudian undangan rapat yang kedua itu pada tanggal 28 September 2021. Nah, alasan Sri Mulyani tidak bisa menghadiri rapat saat itu lantaran jadwalnya ini bentrok dengan agenda rapat bersama Badan Anggaran atau Banggar DPR RI. Nah, tapi apakah hanya karena persoalan rapat yang menyebabkan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad ini ngamuk? Ya, ternyata tidak. Alasan yang paling kuat adalah karena Sri Mulyani memangkas anggaran MPR tahun 2022 menjadi 695,7 miliar rupiah. Nah, sekedar informasi saja, pada tahun 2021, anggaran untuk MPR RI adalah sebesar 750,9 miliar rupiah. Jadi turun sekitar 55 miliar rupiah. Nah, itulah alasannya mengapa para pimpinan di MPR RI ini ngamuk. Jadi, semua ini ujung-ujungnya hanya soal uang. Nah, sudahlah, hal seperti ini kan bukan rahasia umum lagi. Lagian, ngapain juga pimpinan MPR RI ini bertambah menjadi 10 orang? Padahal awalnya ini hanya 4 orang. Nah, apakah sengaja biar ini bisa menjadi bancaan? Sudahlah, masyarakat ini sedang susah. Bok ya berempati sedikitlah. Kan katanya mereka ini perwakilan rakyat. Tapi saat anggaran dipotong untuk rakyat, kok malah ngamuk-ngamuk coba? Nah, ini kan aneh sekali, benar gak? Lagian, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah menjelaskan bahwa pemotongan itu dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat adanya pandemi COVID-19. Bahkan refocusing anggaran itu harus dilakukan sampai 4 kali. Nah, refocusing anggaran itu digunakan untuk membantu rakyat yang kurang mampu dengan meningkatkan bantuan sosial atau bansos dan memberikan subsidi upah hingga membantu pelaku usaha kecil selama PPKM level 4 diberlakukan. Lagian ya, kan bukan cuma lembaga MPR RI saja yang dikurangi anggarannya, tetapi banyak kementerian dan lembaga lainnya yang juga dikurangi anggarannya. Semua itu dilakukan pengurangan tanpa pandang bulu. Lah, masa anggaran MPR RI baru dipotong sedikit saja, ini sudah ngambek kayak anak-anak coba. Lah, ini kan lucu sekali. Nah, tapi setelah mendapatkan banyak kritikan dari pihak masyarakat dan netizen, Ketua MPR RI Bambang Susatyo pun meralat ucapan wakilnya yang meminta Sri Mulyani agar segera dipecat oleh Presiden Jokowi. Lucu memang mereka ini. Lah, ini kan jadi mirip kayak kasus Formula E kemarin, benar gak? Setelah Bambang Susatyo mengatakan bahwa lokasi sirkuit Formula E akan ditentukan oleh Presiden Jokowi, tidak lama kemudian itu diralat sendiri oleh Bambang Susatyo coba. Nah, jadi Bambang Susatyo ini kemarin ini meluruskan ucapan Fadel Muhammad bahwa apa yang disampaikan oleh Fadel Muhammad itu bermaksud supaya Sri Mulyani bisa lebih menghargai MPR RI. Jadi bukan meminta Sri Mulyani untuk dipecat. Ya, tapi memang benar jika ada yang mengatakan bahwa uang adalah alasan yang paling jujur. Benar gak? Nah, tapi mungkin masih ada yang belum tahu siapa sih Fadel Muhammad ini.
Jadi, Fadel ini selain menjadi wakil ketua MPR RI, dia juga pernah menjabat sebagai gubernur Gorontalo periode 2006 hingga 2011. Nah, selain itu, Fadel Muhammad juga pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden SBY pada periode 2009 hingga 2011. Nah, yang mengejutkan adalah ternyata nama Fadel Muhammad ini masuk dalam daftar tagih dana BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Dalam daftar penagihan tersebut, Fadel Muhammad ini masih memiliki tunggakan hutang sebesar 136,4 miliar rupiah. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi ceritanya itu begini. Bank Intan yang diketahui pemiliknya adalah Fadel Muhammad ternyata masuk dalam daftar obligor BLBI. Dan Fadel saat ini sedang ditagih oleh tim Satgas BLBI. Yang mana Sri Mulyani adalah sebagai pengarah Satgas BLBI. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada hubungannya antara penagihan hutang dengan permintaan agar Sri Mulyani dipecat? Kalau menurut saya ya, bisa jadi ini ada kaitannya. Benar gak? Nah, perlu dicatat, uang 136,4 miliar rupiah itu sangat besar. Dan itu adalah uang rakyat. Bagaimanapun juga, semua itu harus dikembalikan kepada negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Betul nggak? Nah, saya yakin Presiden Jokowi ini tidak akan pernah memecat Menteri Sri Mulyani. Cukup SBY yang dulu pernah menyia-nyiakan Sri Mulyani. Kabarnya, dulu Sri Mulyani ini banyak mendapatkan tekanan hingga akhirnya beliau ini mengundurkan diri dari kabinet SBY. Nah, setelah mundur, Sri Mulyani kemudian dipercaya oleh Bank Dunia untuk menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Nah, Sri Mulyani akhirnya kembali menjadi Menteri Keuangan usai dipulangkan oleh Presiden Jokowi, yaitu pada tanggal 27 Juli 2016. Nah, ia kemudian dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Keuangan hingga saat ini. Nah, kalau soal kemampuan tidak perlu diragukan lagi. Soalnya banyak sekali penghargaan kelas dunia yang telah diterima oleh Sri Mulyani. Jadi kalau bicara soal kapabilitasnya tidak perlu diragukan lagi. Sri Mulyani adalah salah satu Serikandi terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, dukung terus Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jaga NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.